Oke, selamat pagi semuanya. Apa suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke, oke, mungkin kita coba mulai ya tutorialnya. Jadi hari ini kita akan bahas soal bab 8 dulu ya. Jadi ada beberapa soal yang belum terbahas yang bab 8, baru nanti kita lanjut ke bab 9 ya. Soal bab 9 sudah diposting oleh Pak Agus ya, tapi baru tadi pagi. Silahkan bisa dicek nanti ya. Oke. Nah, terakhir kita membahas bab 8 ya, yang nomor 8F. Tapi di sini ada sedikit kesalahan ya. Jadi kemarin kalau kalian cek apa catatannya, itu ternyata ada sedikit kesalahan. Jadi kemarin hmm, ini ya kesalahannya itu sebentar. Kalau saya lihat di sini ya. Nah, kesalahannya itu ada di sini. Sebenarnya saya salah menuliskan soalnya ya. Jadi harusnya integrannya atau fungsi yang diintegralkan itu penyebutnya adalah ini. X min 1 dikuadratkan dikalikan X tambah 1. Gitu ya. Kalau batasnya sudah benar dari 2 sampai tak hingga. Nah, ini adalah integral tak wajar tipe yang pertama yang memuat batas tak hingga. Berarti teman-teman harus mengubah dulu ke dalam bentuk limitnya. Seperti ini ya. Oke, jadi limit S menuju tak hingga, integral dari 2 sampai S ya. Jadi karena batas atasnya yang tak hingga, maka yang batas atas diganti oleh variabel baru, S ya. Dengan S-nya menuju tak hingga. Lalu yang di dalam integral ini sama saja. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu kalau ada bentuk yang seperti ini, bentuk fungsi rasional ya, kita bisa gunakan teknik integral, yaitu dekomposisi pecahan parsial, dengan cara menuliskan integran kita atau fungsi yang diintegralkan itu menjadi penjumlahan beberapa fungsi rasional. Oke. Nah, di sini sebenarnya faktornya itu faktor linier semua, tapi ada faktor linier yang berpangkat dua di sini ya. Jadi ada faktor linier yang berpangkat dua. Nah, untuk faktor yang linier yang biasa, yang X tambah satu itu munculnya hanya sekali saja. Yang ini ya. Nah, tapi untuk faktor linier yang berpangkat 2, nanti dia akan muncul faktor linier yang berpangkat satu dan faktor linier yang berpangkat 2. Gitu ya, mendekomposisinya ya. Oke. Lalu kita samakan penyebut yang ruas kanannya. Itu sama ya, seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Seperti ini ya dapatnya ya. Lalu pada akhirnya setelah kita sederhanakan, nanti akan dapat bentuk yang seperti ini. Oke. Jadi ini saya kumpulkan eh, variabel-variabel yang bersesuaian ya. Misalkan X kuadratnya saya jadikan seperti ini. Oke, lalu untuk variabel X saya satukan si koefisiennya jadi seperti ini, terus konstantanya ini. Gitu ya. Nah, lalu kita samakan koefisien. Nah, ini maaf ini maksudnya pembilang ya, bukan penyebut. Ini harusnya koefisien pembilang atau yang atas. Oke, sehingga kita dapatkan sistem persamaan seperti ini. Ya, ini seperti yang kemarin aja ya. Misalkan kalau X kuadrat dilihat di ruas kanannya dulu, oh ternyata koefisien X kuadrat di ruas kanan adalah A ditambah B. Berarti tulis A tambah B sama dengan koefisien X kuadrat di ruas kiri. Nah, di ruas kiri ini kan tidak ada bentuk X kuadrat. Berarti koefisiennya 0. Gitu ya. Dan seterusnya itu sama ya. Nah, kita punya tiga persamaan dengan tiga variabel. Kita bisa selesaikan ini dengan eliminasi dan substitusi. Ya.
Nah, misalkan pertama saya mau mengeliminasi C, artinya kita lihat, kita ambil persamaan 2 dan 3 seperti ini ya. Terus kita jumlahkan persamaan 2 dan 3 sehingga kita peroleh minus A sama dengan 1. Gitu ya, sehingga A-nya sama dengan min 1. Nah, menurut persamaan 1, ini kan A ditambah B sama dengan 0. Sehingga nanti kita peroleh B-nya sama dengan 1. Oke? Nah, menurut persamaan 3, A dikurang C sama dengan 1. Berarti C-nya adalah A dikurang 1 ya, kalau menurut persamaan 3, sehingga kita peroleh C-nya sama dengan min 2. Gitu. Nah, ketika kita sudah dapat koefisien-koefisien pecahan parsial, kita bisa ubah integrannya menjadi seperti ini. Oke ya. Nah, untuk menghitung integral tak wajar, tipe yang pertama, yang harus teman-teman selesaikan dulu itu adalah si integralnya ya, si integral tentunya. Oke, jadi dicari dulu anti turunan dari masing-masing ini, pecahan parsialnya. Saya akan peroleh seperti ini ya, anti turunannya. Nanti teman-teman bisa cek, kalau yang ini pakai substitusi ya. Ya, semuanya pakai substitusi sebenarnya ya. Nanti teman-teman akan peroleh seperti ini. Nah, lalu yang ini, minus ln dari X ditambah 1 ditambah ln dari X dikurang 1, ini bisa saya satukan ya, dengan menggunakan sifat logaritma natural. Oke, ingat kalau saya punya, ini ya, saya tulis di sini aja. Kalau saya punya ln dari A dibagi B, itu kan sama saja dengan apa? Ln A dikurang ln B. Gitu ya. Nah, dalam kasus ini yang jadi B itu adalah yang X tambah 1, yang jadi A adalah yang X dikurang 1. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini ya. Oke, sorry, yang ini B, yang ini A. Oke, sehingga nanti bentuknya kan mirip seperti yang di ruas kanan sifat ini kan. Sehingga nanti kita bisa ubah si logaritma naturalnya menjadi seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, lalu teman-teman terapkan saja eh, teorema dasar kalkulus yang kedua ya. Jadi substitusi batas atas S-nya ke semuanya, lalu dikurangi substitusi batas bawah, yaitu 2. Sini semua ya. Oke. Nah, baru kalau sudah dapat seperti ini, teman-teman hitung limitnya. Ya, teman-teman hitung limitnya. Nah, sekarang perhatikan yang bentuk ini dulu. Ketika S menuju tak hingga, gitu ya, maka apa yang terjadi dengan ini? Yang di dalam log. Kalau kita coba hitung, limit S menuju tak hingga dari S min 1 per S tambah 1, ini berapa ini? Yang di dalam sini. Ini dia 1 ya hasilnya ya. Oke. Ya mungkin teman-teman juga bisa terapkan L'Hopital di sini ya. Aturan L'Hopital nanti dapatnya 1. Oke. Nah, karena limit yang di dalam ln itu menuju 1, maka ln dari sesuatu yang menuju 1 itu akan menuju 0 ya. Jadi ini semua akan menuju 0. Oke. Nah, tapi kalau kita tinjau suku yang ini, ya bagian yang ini, dia akan menuju, oh sorry, ini harusnya menuju, bukan menuju tak hingga ya, tapi menuju berapa ini harusnya? Kalau yang S min satunya memang menuju tak hingga, tapi kalau secara keseluruhan dia menuju
Nah, yang ini menuju tak hingga. Nah, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, sesuatu dibagi, oke, suatu bilangan dibagi sesuatu bilangan yang menuju tak hingga, dia akan menuju berapa? Akan menuju nol ya, gitu. Oke, maka harusnya ini bukan divergen ya, tapi berapa ini? Oke, maaf, ini eh, saya salah melihat bentuknya ya. Nah, berarti limit ini, yang ini menuju nol, yang ini menuju nol, berarti sisanya tinggal yang ini. Gitu ya. Oke. Oke, jadi ini nol ditambah nol dikurangi ln 1/3 ditambah 2. Oke, berarti hasilnya ya yang ini ya. Oke. Minus ln 1/3 dikurang 2. Gitu. Oke, dia konvergen berarti ya ternyata ya. Gitu. Oke, untuk yang ini ada pertanyaan. Kalau tidak, saya lanjut ya. Sekarang ke nomor 9. Oke, kalau yang nomor 9 ini integral tak tentu yang tipe kedua ya. Oke, mungkin saya pilih yang D. Periksa apakah integral berikut konvergen atau divergen. Jika konvergen, hitung nilainya. Oke. Nah, kira-kira kalau teman-teman lihat integral ini sekilas sepertinya mirip dengan integral yang biasa.
ya. Nah, tapi bedanya di sini ada nggak nilai atau bilangan di antara min 1 sampai 2 yang membuat ini menjadi tidak terbatas atau tak hingga? Ada ya, yaitu 2. Oke, berarti kita harus mengubahnya. Nanti integralnya harus diubah ke dalam bentuk limit ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan limit, eh, ya kita nyatakan dulu bahwa limit X menuju 2 dari kanan untuk integran kita, itu dia menuju tak hingga. Ya, oke. Oh, sorry, ini dari kiri ya, yang menuju minus tak hingga. Menuju tak hingga. Oke. Berarti bentuk ini bisa saya tuliskan menjadi limit apa? Mungkin kita pakai S ya. S menuju 2 dari kiri, integral dari min 1 sampai S, 4/4 min X kuadrat dx. Oke. Nah, sekali lagi, kalau menghitung integral tak wajar, ya kita harus mencari nilai integral tentunya dulu. Oke. Nah, mungkin saya bisa tulis seperti ini. Si empatnya ini bisa keluar saja ya dari integral ya. Jadinya 4 integral min 1 sampai S. Nah, yang bawah, si penyebutnya bisa saya faktorkan ya. Jadi apa? 2 tambah X dikali 2 kurang X. Ya. Nah, lalu kalau ada bentuk seperti ini, kita bisa dekomposisi ya. Oke, jadi bentuk 1/2 tambah X dikalikan 2 dikurang X, ini bisa dekomposisi, didekomposisi jadi A/2 tambah X ditambah B/2 dikurang X ya. Sehingga nanti kalau disamakan penyebutnya, kita akan peroleh bentuk seperti ini. Oke, jadinya A dikalikan 2 dikurang X ditambah B dikalikan 2 min X gitu ya. Oke, berarti pembilangnya jadi apa itu? 2A min 2X ditambah 2B min BX ya. Benar ya? Salah ya, yang ini. 2A min AX ini ya harusnya ya. Oke, ini 2B min BX. Oke. Terus kita satukan saja koefisiennya. Jadi 2A ditambah 2B ditambah minus A minus B dikali X. Oke.
Ini dibagi 2 tambah X dikali 2 min X ya. Oke, Permisi Pak, bukannya itu harusnya B dikali 2 tambah X ya Pak? yang mana? Iya yang itu Pak. B dikali, oh iya sorry, ini ditambah ya. Oke, oke terima kasih. Berarti ini harusnya apa? Oh ya, ini 2B ditambah BX ya. Oke, sip. Terus, oke, berarti ini yang salah tanda yang mana? Yang ini ya, ini ditambah. Oke, oke, dan ini harus sama dengan yang atas ini ya. 2 tambah X dikali 2 min X. Oke, nah terus kita samakan koefisien dari pembilang ya. Oke, yang pertama untuk koefisien X, berarti persamaan yang kita peroleh apa di sini? Min A ditambah B sama dengan 1. Oke, untuk yang konstantanya 2A ditambah 2B. Oh, sorry, ini harusnya sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena di ruas kirinya itu tidak ada variabel X ya. Berarti yang ini harusnya sama dengan 0. Nah, yang ini sama dengan berapa ini? Di ruas kanan, koefisiennya, konstantanya ini ya, 2A ditambah 2B. Di ruas kiri, konstantanya 1. Berarti ini sama dengan 1. Gitu. Nah, kita bisa eliminasi ya, dengan cara mengalihkan persamaan yang pertama dengan 2, persamaan yang kedua dengan 1, sehingga kita peroleh min 2A ditambah 2B sama dengan 0, 2A ditambah 2B sama dengan 1. Oke. Sehingga kita peroleh apa ini? Kalau dijumlahkan berarti 4B sama dengan 1. Ya. Berarti B-nya seperempat. Oke. Nah, A-nya berarti gimana? Pakai persamaan yang ini ya. Berarti A sama dengan B itu ya harusnya ya. Berarti seperempat juga. Oke. Nah, sekarang berarti integral kita itu berubah menjadi limit apa tadi variabelnya? S ya. S menuju 2 dari kiri, integral dari min 1. Oke, ada 4-nya di sini ya. 4 kali integral dari min 1 sampai S. Nah, integrannya teman-teman ubah jadi bentuk seperti ini. Dengan A dan B-nya dua-duanya sama dengan seperempat ya. Oke, seperempat 2 plus X. Terus tambah ya. Seperempat 2 min X.
Nah, ini ya. Nah, di sini ada 4 ternyata ya. Ya, biar lebih sederhana ya, saya kalikan ke dalam lagi saja. Biar ini koefisiennya jadi 1. Oke, jadinya limit S menuju 2 dari kiri, integral dari min 1 sampai S, 1/2 tambah X, ditambah 1/2 min X. Oke, lalu kita terapkan teorema dasar kalkulus yang kedua. Oke, jadinya integral dari 1/2 tambah X itu adalah ln mutlak 2 tambah X. Terus integral dari 1/2 min X itu adalah ln mutlak 2 min X. Oke, Oke, ini dihitung dari min 1 sampai S. Oke ya. Nah, berikutnya, kalau ada bentuk seperti ini, kita bisa pakai sifat apa? Sifat logaritma ya. Itu jadi apa ini? Kalau ada ln sesuatu ditambah ln sesuatu. Berarti jadinya ln mutlak dari 2 tambah X dikalikan 2 min X ya. Nah, jadi seperti ini. Atau ini jadi apa nih? Ln dari 4 min X kuadrat ya. Dihitung dari min 1 sampai S. Oke, jadi jadinya kalau kita menerapkan TDK 2, ini ln mutlak 4 min S kuadrat dikurangi ln 4 min 1 kuadrat ya. Oke. Ini ln mutlak 4 min S kuadrat dikurang, berarti ini ln 4 min 1, berarti ln 3. Oke. Nah, sekarang limit ini gimana ini? Ini kan kita sudah berhasil menghitung integral tentunya. Nah, berikutnya teman-teman harus menghitung limitnya. Limitnya gimana ini? Kalau S-nya menuju 2, apa yang terjadi dengan 4 min S kuadrat? Dia akan menuju berapa ini? Dia akan menuju 0 ya. Oke. Hmm, sebentar. Oke, terus kalau ln dari sesuatu yang menuju 0 artinya apa? Berarti, Jadi tak hingga ke iya, menuju minus tak hingga ya. Jadi dia, ini integralnya sama dengan minus tak hingga ya. Artinya dia divergen ya.
gitu. Oke ya. Sebentar. Ini udah benar kan ya si koefisiennya ya? Oh, sebentar. Kayaknya saya ada salah deh ini. Sebentar, sebentar. Hmm, Coba kalau integral ini harusnya berapa ini? 1/2 min X. Harusnya ini minus ya. Belum. Sorry. Oke. Pantesan tadi agak aneh hasilnya. Jadi ini pakai substitusi sebenarnya ya. U sama dengan 2 min X. Nanti dapatnya seperti ini. Harusnya minus ya. Sorry. Oke. Berarti ini harusnya berapa ini? Yang di dalam kurung. Yang di dalam mutlak. 2 plus X per 2 min X. Nah, iya itu. Oke. Oke. Harusnya gini ya. Maaf, maaf. Saya ada salah di sini ya. Harusnya ngerjainnya pelan-pelan. Oke. Oke, yang ini saya ralat ya. Nah, berarti ini jadi limit S menuju 2 dari kiri. Terus kita terapkan teorema dasar K plus 2 ya. Jadinya ln mutlak 2 tambah S per 2 min S dikurang ln mutlak 2 min 1 per, oke, gini aja deh. 2 tambah min 1, terus ini 2 min 1. Gini kan? Oke. Jadinya ini limit S menuju 2 dari kiri. Ini ln 2 tambah S per 2 min S dikurangi ln 1/3 ya. Oke. Nah, sekarang kalau S-nya menuju 2, maka apa yang terjadi dengan ini? Menuju tak hingga. Menuju tak hingga ya. Oke. Karena penyebutnya menuju 0 ya. Nah, ln dari sesuatu yang menuju tak hingga, dia akan menuju tak hingga juga ya. Sehingga limit ini akan menuju tak hingga. Oke. Atau ya integralnya divergen ya.
Nah, gini baru betul ya. Karena yang tadi itu aneh ya kalau misalkan hasilnya minus tak hingga. Sementara kalau teman-teman cek, fungsi ini kan harusnya selalu positif ya dia ya. Nggak mungkin dong integralnya negatif gitu. Berarti ada kesalahan sedikit di perhitungan kita ya. Jadi harusnya ya integralnya itu antara menghasilkan bilangan positif atau divergen tapi menuju tak hingga gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak, kita coba lihat nomor 15. Oke, ini bentuk tak tentu lagi ya. Coba tentukan konstanta A dan B sedemikian hingga limit ini sama dengan 1 min B. Oke, nah kira-kira gimana ini caranya? Kalau teman-teman langsung mensubstitusikan, nanti yang bawah ini gimana? Kira-kira. Kalau teman-teman hitung limit X menuju 1 dari yang bawah, sin Px ini akan sama dengan sin Pi dikali 1. Oke, berarti sin Pi ya. Sin Pi itu berapa? 0. 0 ya. Nah, limit yang bawah itu menuju 0. Jadi, agar limitnya ada, maka bentuk yang ini itu harus bentuk tak tentu 0/0. Maka bentuk limit di atas harus bentuk tak tentu ya, 0/0 gitu. Oke, karena limit dari yang bawah udah 0 ya. Berarti agar limitnya ada, ya yang atas limitnya harus 0 juga. Oke, akibatnya limit X menuju 1 dari AX ditambah PB itu harus sama dengan 0 juga. Gitu, biar nanti bentuknya jadi 0/0. Oke. Nah, dari sini limit ini kan berarti A dikali 1 ditambah PB sama dengan 0. Sehingga kita peroleh A ditambah PB sama dengan 0. Ya. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan yang pertama. Gitu.
Nah, sekarang kalau misalkan ini adalah bentuk tak tentu, 0/0, maka kita bisa terapkan apa? Kalau ini adalah bentuk tak tentu, 0/0 berarti kita bisa terapkan. Oke, ini mungkin kita tulis ulang ya. Persamaannya jadi satu, ruas kanannya 1 min B. Nah, yang ruas kiri ini merupakan bentuk tak tentu 0/0. Berarti kita bisa L'Hopital ya. Maka terapkan aturan L'Hopital. Gitu. Sehingga limit di ruas kiri jadi apa? Limit X menuju 1 turunkan yang atas. Jadinya apa? A saja ya. Oke, yang bawah turunan sin px apa? Pi cos px ya. Benar nggak? Oke, aturan rantai ya. Jadi turunan sin itu adalah cos px terus dikalikan turunan yang di dalam sin. Dapatnya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang bentuknya ini kan sudah bentuk bentuk tentu. Berarti kita bisa langsung mensubstitusi ya. Oke. Sehingga limit di ruas kiri itu akan sama dengan A per pi dikali cos pi. Gitu kan? Oke. Cos pi berapa cos pi? -1. Min 1. Berarti ini A per min pi sama dengan 1 min B. Oke. Kalikan kedua ruas dengan min pi, kita akan peroleh A sama dengan min pi ditambah pi B. Gitu ya. Oke. Atau saya bisa tulis A min pi B sama dengan min pi. Oke, nah ini persamaan 2. Oke. Nah, sekarang kita bisa mencari A dan B dengan menyelesaikan persamaan pertama dan persamaan 2. Oke, tadi persamaan pertama, ini ya, A ditambah PB sama dengan 0. Persamaan yang kedua ini ya, A dikurang PB sama dengan min P. Nah, ini bisa kita langsung ya, eliminasi. Tambahkan saja, berarti ini 2A sama dengan min P ya. Sehingga A-nya sama dengan min P per 2. Oke ya, nah B-nya
menurut persamaan satu berarti gimana? B sama dengan min A per Pi ya. Berarti ini min Pi per 2 dibagi Pi hasilnya adalah, oh sorry, ini ada minusnya ya. Minus dari min Pi per 2 karena A-nya min Pi per 2. Jadinya setengah ya, gitu. Oke, kita sudah peroleh A dan B-nya. Agar limit ini sama dengan 1 min B. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aku mau nanya yang soal sebelumnya. Maaf. Iya, yang ini. Kalau kalau learn-nya di limit satu-satu gak apa-apa, Kak. Jadi Di learn-nya limit jadi satu-satu gimana maksudnya? Ini. learn-nya ya belum digabungin gitu. Boleh. Tapi nanti, Takut, eh oh iya boleh-boleh aja sih sebenarnya. ya, takutnya jawabannya jadi beda gitu. Hmm, hmm, harusnya sama ya. Tapi nanti coba aja deh. Tapi biasanya kalau ada bentuk penjumlahan atau pengurangan logaritma, saya biasanya ubah jadi seperti ini sih. Tapi kamu nggak apa-apa, coba aja. Hmm, Gitu. Apa yang terjadi kalau misalkan langsung gitu ya? Bisa dicoba. baiklah. Terima kasih. Oke, sip, sip. Oke. Ya mungkin untuk tutorial bab 8, ya sampai situ dulu ya. Nah, sekarang kita coba bahas yang bab 9. Kalian di bab 9 sampai mana ya materinya ya? Deret pangkat atau yang mana? Kalau nggak salah udah habis, Pak, materinya. Oh iya, deret Taylor udah. Udah. Oh, saya kira ya udah. Karena kalau di silabus kayaknya belum ya deret Taylor. Masih minggu depan harusnya. Ya udahlah. Hmm, oke, bab 9 ya. Oke, kita coba lihat telah konsep. Yang A, deret dari n sama dengan 1 sampai tak hingga R pangkat n konvergen jika apa? Jika dan hanya jika apa ini? Ini deret apa ini? Ada yang tahu nggak? Kalau saya jabarkan, ini kan jadi apa? Ini kan sama dengan R pangkat 1 ditambah R pangkat 2 ditambah R pangkat 3 dan seterusnya.
Jadi deret geometris. Yes, deret geometri. Dia konvergen kalau R-nya di antara min 1 dan 1 ya. Atau mutlak R kurang dari 1. Oke. Lalu kalau misalkan dia konvergen, jumlahnya berapa ini? Ini kan berarti kalau lihat pola ini kan dia deret geometri dengan suku awal R dan rasio. Rasionya berapa? R juga kan? Berarti jumlah dari deret geometri yang konvergen, masih ingat? A per 1 min R ya. Suku awal dibagi 1 min rasio. Berarti dia akan konvergen ke R per 1 min R. Gitu ya. Oke. Berikutnya yang B. Jika deret ini ya, n dari 1 sampai tak hingga mutlak UN konvergen, maka deret ini. Nah, ini U ini harusnya deret berganti tanda ini ya. Dikatakan konvergen apa? Kalau mutlaknya konvergen, berarti dia konvergen mutlak namanya ya. Gitu. Lalu yang C, jari-jari kekonvergenan dari deret pangkat ditentukan dengan menghitung apa nih? Menghitung yang namanya rasio mutlak ya. Atau biasanya rho ya. Dan rho itu dia adalah limit n menuju tak hingga dari mutlak suku-suku dari si deretnya ya. Ini berarti AN plus 1 dikalikan X pangkat N tambah 1 per AN dikalikan X pangkat N. Oke. Nah, karena kita ingin dia konvergen ya, namanya ini kan jari-jari kekonvergenan ya. Maka agar konvergen, rho-nya harus berapa ini? Kalau kita ingin deret pangkat konvergen, maka rho-nya harus, Kurang dari 1, Pak. iya, kurang dari 1. Gitu ya. Oke. Oke, yang D. Dengan operasi integral, deret pangkat dari tan inverse diperoleh dari deret pangkat apa? 1 per 1 tambah X kuadrat. Ya. Kenapa seperti ini? Karena integral dari 1 per 1 tambah X kuadrat itu adalah tan inverse. Oke. Oke, gitu. Nah, untuk yang deret Taylor kayaknya nggak saya bahas sekarang ya. Mungkin di berikutnya saja.
Oh, ini kalian langsung deret ya, nggak bahas barisan ya? Ya, nggak ada barisannya di sini. Ya udah. Oke. Ya, nomor satu ada pertanyaan nggak? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Nah, sekarang yang ini. Ini notasi sigma. Saya pilih salah satu saja deh. Yang E. Yang E kira-kira gimana itu? Sebentar, ini satu. Ini kan sebenarnya kita bisa tuliskan dalam bentuk sigma dari N sama dengan satu sampai tak hingga AN. Nah, AN-nya ini apa? Kalau yang ini, misalkan ini A1, ini A2, ini A3, yang ini A4. Nah, kira-kira polanya gimana? Si suku-suku deretnya. N plus 1 per Ya, N, N plus 1 per N N kali dikali. N plus 2 kali N plus 3. Oke, sip. Gitu ya. Jadi polanya, kita lihat di sini A1-nya. Berarti di sini ada bilangan satu, berarti ini jadi N ya. Terus di atas ada 2, dia jadi N tambah satu. Terus ini 3 N tambah 2, 4-nya jadi N tambah 3. Ternyata polanya sama. Berarti secara umum polanya seperti ini ya, suku-suku dari deretnya. Gitu. Oke. Kalau yang B bisa nggak yang B? Yang B itu agar lebih mudah melihatnya, mungkin saya tuliskan sebagai satu per nol faktorial ditambah satu per satu faktorial ditambah satu per 2 faktorial dan seterusnya. Berarti ini sigma dari N sama dengan satu sampai tak hingga. Nah, yang di dalam gimana ini? Formula untuk deretnya, 1 per N min 1 faktorial. sip. Satu per N min 1 faktorial ya. Gitu. Nah, ini jangan bingung ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan formula untuk deret, ya kita ubah saja. Kita sesuaikan suku-suku yang kelihatannya nggak sama itu menjadi bentuknya serupa dengan pola suku deret berikutnya. Gitu. Dan kita tahu juga kan 0 faktorial itu satu dan satu faktorial juga satu. Ya, berarti satu yang di depan itu bisa kita tuliskan sebagai seperti ini. Satu per 0 faktorial. Begitu juga satu yang ini bisa dituliskan dalam satu per satu faktorial. Gitu ya. Oke.
Nomor 3, periksa apakah masing-masing deret berikut konvergen atau divergen. Kalau konvergen, tentukan jumlahnya. Yang C deh, yang C dulu. Sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga 2 pangkat N dikalikan 3 pangkat 1 min N. Oke. Nah, kira-kira ini deret apa ini? Ada yang tahu nggak? Mungkin kita manipulasi sedikit ya, suku-suku deretnya. Ini kan sama saja dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, 3 pangkat 1 min N itu sama saja dengan apa? 3/3 pangkat N. Sip. 3 per 3 pangkat N. Ya, Permisi, Pak. ya. Itu kayaknya duanya ketinggalan deh, Pak. Di duanya pangkat N-1, Pak. Bukan pangkat N. Duanya pangkat N-1. Oh, maaf. Salah lihat soal, Pak. Maaf, Pak. Oke, oke. Yang C ya, yang C. Oke. Oke. Nah, lalu ini bisa dituliskan sebagai apa? 3 dikalikan 2 pangkat N per 3 pangkat N ya. Boleh ya, saya tukar 3 dan 2 pangkat N. Oke. Lalu di sini kita punya 3 sebagai konstanta, ya menurut sifat notasi sigma dia bisa keluar ya. Berarti jadinya 3 dikalikan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, 2 pangkat N dibagi 3 pangkat N itu kan sama saja dengan 2 per 3 pangkat N. Oke. Nah, sekarang deret ini deret apa ini? Ini tuh deret deret geometri ya, dengan suku awal berapa? Kalau N-nya 1, berarti 2 per 3 pangkat 1, 2 per 3. Oke, dan rasionya berapa ini? Rasionya 2 per 3 juga ya. Oke. Nah, kalau rasionya 2 per 3, dari geometri rasio 2 per 3 dia konvergen atau divergen? Konvergen. Konvergen ya. Oke. Karena mutlak rasionya kurang dari 1. Oke. Mutlak rasio kurang dari 1. Nih ya. Nah, sekarang kalau dia konvergen, dia akan konvergennya kemana? Ini mirip seperti yang bagian nomor 1 tadi kan? Bentuknya ya. Berarti dia konvergen ke ini. R per 1 min R ya. Berarti dia 3 dikalikan R per 1 min R.
Oke, berarti berapa nih? 3 kali, oke, ini 2/3 per, ini 1/3 ya. Dibagi 1/3 kan sama saja dengan dikali 3. Berarti 6 ini ya. Oke. Nah, ternyata darat ini konvergen ke 6 ya. Konvergen ke 6. Oke. Yang ini aman? Kalau aman, coba yang E. Yang E gimana tuh? Oke. Yang E ini kan kita bisa ubah suku-suku daratnya menjadi seperti ini. Ini akar N tambah 1 per akar N kali N tambah 1 dikurang akar N per akar N kali N tambah 1. Oke. Nah, sekarang yang ini kalau disederhanakan jadi gimana? Jadi, ini bisa dicoret ya. 1 per akar N. Dikurang, yang ini bisa dicoret akar N-nya. 1 per akar N tambah 1. Oke. Nah, sekarang kalau diuraikan, jadi gimana ini? Untuk N sama dengan 1 dulu. Berarti 1 per akar 1 dikurang 1 per akar 2. Oke, ini untuk N sama dengan 1. Terus ditambah. Untuk N sama dengan 2, berarti dia jadi 1 per akar 2 dikurang 1 per akar 3. Terus untuk N sama dengan 3, dia jadi 1 per akar 3 dikurang 1 per akar 4, dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai eh sebentar. Dan seterusnya ya. Oke. Nah, di sini itu kita bisa lihat bahwa ini ada bentuk yang saling meniadakan ya. Jadi si minus akar 2 ditambah 1 per akar 2, ini jadi 0 ya. Yang ini 0, 0, dan seterusnya. Ini 0. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita tinjau jumlah parsial ya?
Nah, jumlah parsial itu maksudnya kita menjumlahkan si deret ini hanya sampai K suku. Jadi mungkin notasinya SK gitu ya. Jadi SK itu sigma dari N sama dengan 1 sampai K untuk deret itu. Nah, ini kalau diuraikan bentuknya sama ya. 1/akar N dikurang 1/akar N tambah 1. Oke. Berarti ini jadi 1/akar 1 dikurang 1/akar 2 ditambah 1/akar 2 dikurang 1/akar 3. Nah, ini tadi untuk N sama dengan 1, ini N sama, oke, N sama dengan 2, dan seterusnya. Sampai yang terakhir N sama dengan K ya. Berarti 1/akar K min 1/akar K ditambah 1. Gitu. Nah, pada akhirnya ini akan ada bagian dari deretnya yang saling menghilangkan ya. Oke. Min 1/akar 2 dengan 1/akar 2 jadi 0. Terus ini jadi 0 juga karena di sini sebenarnya ada 1/akar 3 ya. Jadi 0 juga. Nah, lalu bagian yang ini, eh, 1/akar K ini akan bisa dicoret juga karena di sini ada min 1/akar K. Oke. Dan yang ini juga ini 0 semuanya ya. Oke, sehingga jumlah parsial dari si deret ini itu tinggal seperti ini bentuknya. 1/akar 1 dikurang 1/akar K ditambah 1. Gitu ya. Nah, sekarang untuk menghitung deret tak hingganya, kita limitkan saja K-nya menuju tak hingga. Oke. Jadi, untuk menghitung ini, N sama dengan 1 sampai tak hingga. Ini kita limitkan saja K-nya menuju tak hingga dari sigma N sama dengan 1 sampai K, akar N tambah 1 dikurang akar N per akar ini ya, N kali N tambah 1. Berarti ini jadinya limit dari si jumlah parsial ya, jumlah parsial dari ini. Oke. Nah, sekarang limit ini bisa nggak dihitung ini? Ketika K-nya menuju tak hingga, maka yang ini akan menuju berapa? Menuju 0. Menuju 0 ya, karena K-nya kan sangat besar. Berarti yang ini menuju 0 ya. Oke. Berarti limitnya itu sama dengan yang ini, 1/akar 1 atau 1. Gitu ya. Jangan lupa disimpulkan deret di atas konvergen
ke 1. Gitu ya. Oke. Kak, izin nanya, Iya, gimana? Lukman menggunakan peninjauan jumlah parsial. Iya, pakai limit jumlah parsial sih kalau ini. Iya, gimana? Kapan muncul harus pakai jumlah parsial gitu? Kalau misalkan bentuk deretnya itu ini ya, di luar deret yang kita ketahui seperti deret geometri gitu. Nah, ini namanya deret apa ini? Di kelas sudah diajarin belum? Yang ada bagian yang saling meniadakan ini. Ini namanya Telescoping theory. ya telescoping series ya, atau deret teleskopik gitu. Hmm, jadi kalau deretnya itu bentuknya teleskopik ya, setelah disederhanakan suku-sukunya, ya untuk eh, meninjau konvergenannya, kita coba lihat jumlah parsialnya, terus kita limitkan ya. Kalau limit dari jumlah parsialnya menuju suatu bilangan, ya berarti si deret itu konvergen ya. Tapi kalau limit jumlah parsialnya menuju tak hingga, berarti dia divergen gitu. Oke, nah kita coba lanjutkan ke nomor 4. Ini uji kedivergenan. Harusnya udah ya di kelas ya. Uji kedivergenan bilang apa? Masih ingat nggak? Atau uji suku ke N. Misalkan kita punya deret ini ya. Maka deret ini akan divergen kalau Limit ke menuju tak hingga AN tidak sama dengan 0. sip, betul. Jadi jika limit N menuju tak hingga dari AN tidak nol, maka ini akan divergen ya. Oke, tapi kalau dia sama dengan nol, limit barisannya sama dengan nol, maka kita tidak bisa menyimpulkan ya, gitu. Jadi bukan berarti konvergen ya, kalau misalkan limit AN menuju nol ya. Yang kita bisa pastikan adalah
ketika limit AN-nya tidak sama dengan 0. Maka dia jelas divergen. Gitu. Oke, misalkan yang D. Nah, untuk mengetahui apakah ini divergen atau enggak, berarti kan kita harus mencari limit atau menentukan limit n menuju hingga dari ln n per n. Nah, mencari ini gimana ini? Ini harus hati-hati ya. Jadi, mungkin kalian kepikirannya menggunakan L'Hopital gitu. Tapi kalau ini, itu nggak boleh langsung diterapkan L'Hopital ke sini ya, karena ini adalah limit barisan. Oke, dengan n-nya ini sebenarnya bilangan bulat ya dia ya. Ini masih limit barisan. Nah, lalu biar kita bisa definisikan kita bisa gunakan L'Hopital gimana? Kita definisikan fungsi yang mirip dengan ini ya. Misalkan fx sama dengan ln x per x. Nah, baru kita hitung limit x menuju hingga dari fx. Atau limit x menuju hingga dari ln x per x. Nah, baru karena ini adalah fungsi real ya, kita bisa terapkan L'Hopital di sini. Karena di sini kan x-nya itu bilangan real sebenarnya. Oke. Nah, ini kan bentuk tak hingga per tak hingga ya. Berarti kita bisa terapkan L'Hopital di sini. Jadinya limit x menuju tak hingga turunan dari ln x itu 1/x. Terus turunan dari x 1. Oke. Nah, sehingga kita peroleh limit ini berapa ini? Nol ya. Oke. Nah, berikutnya karena atau gini aja deh. Nah, kita kan sebenarnya sudah menghitung limit fungsi ya, ini ya, limit fungsi ln x per x, maka kita bisa simpulkan jika limit x menuju tak hingga dari ln x per x sama dengan 0, maka limit barisannya, limit n menuju tak hingga dari ln n per n, itu juga sama dengan 0. Itu, bedakan yang ini adalah limit fungsi, yang ini limit barisan ya. Kita itu bisa menggunakan L'Hopital hanya untuk limit fungsi. Oke, tapi kita bisa simpulkan seperti ini juga. Gitu. Kalau limit fungsinya 0, berarti limit barisannya juga 0. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan limit barisannya 0,
Apa yang bisa kita simpulkan berdasarkan uji kedivergenan? Kalau kita lihat ini, kalau limit barisannya nol, itu tidak ada kesimpulan. Maksudnya apa? Maksudnya si deretnya itu bisa konvergen, bisa divergen, ya. Ya, kita tulis saja di sini. Jadi, sigma n sama dengan 1 sampai terhingga ln n dibagi n, itu bisa konvergen dan bisa divergen. Oke. Nah, terus gimana kalau seperti ini? Ya, seharusnya untuk mengetahui dia konvergen atau divergen, ya kita coba uji deret yang lain. Tapi untuk di matematika 2C, itu uji deret positif nggak dipelajarin ya. Jadi kalian itu materinya langsung ke uji rasio sebenarnya. Uji rasio saja, terus ke deret pangkat dan deret Taylor. Gitu. Gitu ya. Oke. Sampai sini aman? Kakak mau nanya, Iya, gimana? berarti nanti kalau pakai tes rasio mutlak, itu Mm-mm. limitnya harus jadiin X juga ya? Nggak bisa limit N menuju hingga gitu. Uji rasio mutlak yang untuk yang mana itu? Yang untuk deret atau yang untuk menentukan jari-jari konvergen? Untuk menentukan, untuk ngetes konvergenan itu deret atau jari-jari? Oh, kalau itu deret ya. Oke, kita coba bahas yang ini deh, biar kebayang. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini kita pakai uji rasio. Mungkin uji rasio mutlak ya. Oke, ada mutlaknya. Nah, kita definisikan rho itu adalah limit n menuju hingga dari mutlak suku-sukunya. AN tambah 1 per AN. Oke. Nah, dia akan konvergen kalau apa? Kalau kurang dari 1. Oke. Maka sigma AN konvergen ya. Oke. Kalau rho-nya lebih besar dari 1, maka sigma AN divergen. Nah, tapi kalau sama dengan 1 gimana?
Tidak ada kesimpulan Yakin ya. juga belum. Nah, maksudnya dia bisa konvergen, bisa divergen ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat yang B. Ini min 1 pangkat N tambah 1 kali 2N tambah 1 per 3N min 2 ya. Nah, sekarang kita hitung rasio mutlaknya. Ini kan berarti AN-nya ya. Ini AN. Oke. Kita coba hitung rasio mutlak. Oke, berarti rho itu adalah limit N menuju hingga dari mutlak AN tambah 1 per AN. Gitu. Berarti ini limit N menuju hingga mutlak. Nah, ini biar gampang kita ubah jadi AN tambah 1 dikalikan 1 per AN. Gitu ya. Oke, AN tambah 1 apa berarti? Kalau AN-nya ini, berarti AN tambah 1. 2 kali N plus 1. Oke, AN tambah 1. Berarti N-nya kan kalian ubah jadi N tambah 1 ya. Gimana jadinya? Min 1, terus pangkatnya jadi N tambah berapa? N tambah 2 ya. Dikalikan 2 kali N tambah 1 ditambah 1 per 3 kali N tambah 1 dikurang 2. Oke, nah ini mungkin ya pangkatnya saya tulis gini dulu deh. N tambah 1 ditambah 1. Nah, baru di bawah kalian sederhanakan. Kalau disederhanakan berarti ini jadi min 1 pangkat N ditambah 2 dikalikan. Nih, berarti 2N ditambah 2 ditambah 1. Berarti 2N tambah 3. Per yang ini berarti 3N ditambah 3 dikurang 2. Berapa? 3N tambah 1 ya, benar nggak? Terus gimana ini? 1 per AN. Berarti jadinya kalau AN-nya ini berarti 1 per AN gimana?
Jadinya 1 per min 1 pangkat n plus 1 kali 2n 1 per 3n min 2. Oke, Terus nanti 1 per, 3n min 2-nya di atas. ya, ini ya, per, oke, berarti jadi gimana ini? Ini bisa dicoret ya. Min 1 pangkat n tambah 2 dibagi min 1 pangkat n tambah 1. Berarti jadinya min 1 aja kan? Oke, oke. Jadi gini ya. Nah, ini kan dimutlakan ya. Dimutlakan dan ini tuh kan positif semua. Berarti ini semua kan sama saja dengan limit n menuju tak hingga dari 2n tambah 3 per 3n tambah 1 dikalikan 3n min 2 per 2n tambah 1. Nah, mungkin ini bisa saya tukar ya. Yang ini dengan yang ini. Jadinya, oke. Oke. Nah, kira-kira limit ini gimana menghitungnya? Dikaliin dulu aja semuanya. Diapakan? Terus nanti pangkat tertingginya bisa saling membagi. Oke, diapakan dulu. Berarti Dikalikan dulu sih dikalikan dengan sesamanya. sesamanya. Gimana coba? Kan nanti 3n kali 2n jadinya 6n kuad. 6n pangkat 2. Terus nanti Oh, oke. dikali, nanti dua-duanya dikaliin 1 per n kuadrat. Oke, oke. Boleh. Jadinya yang atas 6n kuadrat, terus 9n min 4n, jadinya tambah 5 ya, terus min 6. Yang bawah 6n kuadrat, terus berapa? 5n plus 1. Plus 1. Oke. Nah, baru semuanya bagi dengan n kuadrat ya. Oke, ini aja deh. Sehingga kita peroleh, ini jadi limit n menuju tak hingga. Ini 6 ditambah 5 per n, dikurangi 6 per n kuadrat gitu ya. Dibagi dengan 6 ditambah 5 per n, ditambah 1 per n kuadrat. Oke, dan limit ini berapa ini? Satu. 1 ya. Oke.
Oke, nah ternyata rasionya satu. Gimana dong? Berarti tidak ada kesimpulan ya kalau menggunakan uji rasio mutlak ya. Nah, berarti harus menggunakan uji lainnya. Tapi sayangnya di Matematika 2C itu nggak diajari ya uji deret yang lain ya. Paling cuma ini uji rasio mutlak sama yang tadi, uji kedivergenan gitu. Berarti ya kita nggak bisa pastikan dia konvergen ya, hanya dengan menggunakan ini gitu. Jadi kalau seperti ini ya teman-teman tulis saja, tidak ada kesimpulan gitu. Oke, jadi dia bisa konvergen atau bisa divergen ya. Nah, tapi mungkin nanti dicoba untuk deret yang lain, menggunakan uji rasio mutlak, apakah menghasilkan kesimpulan atau tidak ya. Nanti silakan dicoba gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya untuk tutorialnya. Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Jadi minggu depan mungkin menyelesaikan bab 9 ini ya. Oke. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Kak. Selamat pagi. Oke, pagi. Sama-sama.